Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rabb yang telah menumbuhkan bibit-bibit iman dalam hati kita, sehingga bila mana bibit itu kita sirami, kita jaga dengan amal, dengan ketaatan kepada Allah, maka bibit itu akan tumbuh menjadi pohon yang kemudian menghasilkan buah yang manis dan ranum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa merawat dan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi ikutan kita, suri tauladan kita, yang keimanannya patut untuk kita contoh dan kita teladani. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersamanya dan bersama para nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pertama kami mengucapkan rasa syukur kepada ikhwah yang telah menjadi sebab terjadinya pertemuan kita, khususnya kepada Ustaz Ismail dan kepada jemaah sekalian rahmati Allah atas kesempatan yang diberikan kita berada di majelis yang mulia pada maghrib yang mulia ini. Malam ini kita akan membicarakan satu tema yang penting, yaitu agar iman kita tidak menjadi usang. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah sabdanya yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsaub. Sesungguhnya iman itu bisa menjadi usang. Sesungguhnya iman yang ada di dalam hati kita bisa menjadi usang seperti mana usangnya baju kita. Fas'alullaha ta'ala ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu perbarui iman di hati kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Di dalam hadis ini Nabi kita alaihi salatu wasallam menggambarkan bahwa sesungguhnya iman kita ini bisa berubah. Iman kita tidak stabil. Iman kita tidak selalu kokoh. Iman kita tidak selalu meningkat. Di awal kita mengenal sunnah, kita berada paling saf yang pertama setiap kali kita salat. Di awal kita hijrah, kita senantiasa berada di dalam kegiatan-kegiatan, di dalam kajian-kajian. Bahkan sering kita duduk, kita merenungi kondisi di masa lalu. Bahkan tak jarang kita meneteskan air mata. Namun dengan berjalannya waktu, dengan bergulirnya hari, kita sudah mulai merasakan, sudah banyak ayat yang kemudian kita dengarkan, sudah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca. Kita sudah merasa bagus keimanannya. Tetapi kita tidak melihat bahwa di saat kita membaca ayat-ayat Allah, tidak lagi kita meneteskan air mata. Di saat kita salat, yang kita gerakkan hanya tubuh kita. Keimanan sudah mulai hampa. Gerakan salat tidak lagi menjadi gerakan yang khusyuk, tetapi gerakan yang hanya rukuk dan sujud tanpa masuk ke dalam hati. Terkadang terlewat dalam diri kita. Bahkan di saat-saat azan kita masih beraktivitas, tidak lagi menjadi getaran dalam hati ketika dikumandangkan azan, atau ketika mendengarkan perkataan-perkataan para as-salafus salih, tidak lagi membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa gerangan dengan iman kita? Maka keimanan kita seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dia bisa menjadi usang. Sebagaimana barang yang kita pakai, baju yang dahulunya bersih, baju yang dahulunya putih, baju yang dahulunya bagus dan indah dipandang mata, tetapi dia akan menjadi berubah warnanya, akan terlihat pudar. Sebagaimana keimanan kita yang awal saat kita mengenal sunnah ini, kita berhijrah, memiliki semangat yang luar biasa dalam hati kita. Kita menginginkan kita yang terbaik, yang terdepan dalam saat salat. Kita menginginkan yang terdepan di saat kita belajar duduk mengaji. Kita menginginkan setiap ayat yang kita baca itu tidak pernah kita tadabburi. Bahkan kita punya semangat untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Dan bahkan kita menyesali diri kita terkadang di saat melihat anak-anak muda yang hari ini belajar agama. Andaikan bisa umur ini dikembalikan, kita ingin semangat kembali belajar seperti mereka belajar. Pernah terlintas dalam pikiran kita dan pernah itu terbayang dalam ingatan kita. Tapi terkadang itu turun naik, terkadang hadir, terkadang hilang, terkadang teringat, terkadang kita lupakan. Itulah kondisi keimanan kita. Oleh itu, para sahabat Nabi yang mulia, orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu waspada tentang keimanan mereka. Mereka selalu merawat antara sesama mereka. Mari kita lihat perkataan yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ta'alau nazdadu imanan." Mari kita bersama. Mari kita duduk bersama, mari ke sini bersama menambahkan keimanan kita. Ini menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ijlisu bina nazdadu imanan." Mari kita duduk sejenak, mari kita bersama duduk untuk menambah keimanan kita. Bahkan dalam doa beliau mengatakan, "Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fiqhan." Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fahman au fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah imanku, tambahkanlah keyakinanku, dan tambahkanlah pemahamanku. Ini yang kita minta sama Allah, ikhwah.
Di dalam perjalanan kita menjalankan syariat Allah yang mulia ini, terkadang hari-hari yang kita lewati itu penuh dengan berbagai macam rintangan. Semangat kita turun naik, minta sama Allah. Karena Nabi SAW mengatakan kita tidak bisa menjadikan iman kita stabil meningkat, tidak bisa. Makanya kata Rasulullah SAW, solusinya apa? Fas'alullaha ayyujaddidu imanakum. Minta sama Allah agar Allah perbaharui iman kita. Makanya Abdullah ibn Mas'ud meminta sama Allah, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fahma. Ya Allah, tambahkan keimanan, tambahkan keyakinanku, dan tambahkan pemahamanku. Di antaranya juga adalah sahabat Nabi yang mulia Alqamah ibn Qais an-Nakhai, salah seorang kibaru tabi'in yang mengatakan imshu bina nazdadu imanan. Jadi tema mereka kalau duduk menambah iman, kalau berjalan menambah iman, kalau mengajak orang adalah temanya menambah iman. Beginilah para sahabat, bagaimana mereka merawat iman mereka agar tidak menjadi usang keimanan itu. Maka oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, kita lakukan hal yang sama seperti mana mereka lakukan, berbincang tentang keimanan, berbincang tentang perkara-perkara yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Sa'di mengatakan di dalam perkataan yang sangat indah, fal abdul muwaffaq, fal abdul mu'min al muwaffaq la yazalu yas'a fi amraini. Mukmin, seorang hamba yang beriman yang mendapatkan taufik dari Allah, dia selalu melakukan dua hal ini. Yang pertama, tahqiqul imanu fi nafsi wa jami'i furu'i. Dia berusaha mewujudkan seluruh keimanan itu dalam dirinya. Dia selalu berusaha untuk mengevaluasi imannya, mewujudkan iman dan seluruh cabang-cabang keimanannya. Ini yang pertama, agar menjadi seorang hamba yang selalu berusaha untuk mewujudkan keimanannya di dalam dirinya dan seluruh cabang-cabang keimanan. Perhatian dia selalu mencari, ini bagian dari iman yang belum saya lakukan. Sering saya sampaikan, kita memiliki satu kitab yang ditulis oleh Syekh, ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, nama kitabnya Syu'abul Iman. Namun karena kitab ini panjang, diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwini, nama kitabnya Mukhtasar Syu'abul Iman. Beli buku ini. Di dalam buku itu dijelaskan oleh Imam Al-Qazwini tentang cabang-cabang keimanan itu. Fa'ala kalimatu la ilaha illallah fa'atnaha imatatul adza anit tariq. Dijelaskan oleh beliau cabang-cabang iman itu. Boleh kita list dalam hidup kita ikhwafillah, mana yang sudah, mana yang belum. Minimal kita lakukan sekali dalam kehidupan kita. Lakukan, cari mana hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Sa'di, seorang hamba yang muwaffaq tidaklah dia berusaha di dalam hidup ini kecuali yang pertama mewujudkan keimanan, yang kedua dia selalu berusaha untuk menjauhkan sesuatu yang akan merusak imannya, bahkan menghabiskan keimanannya, ditinggalkan oleh dia. Menjauhkan tempat-tempat yang akan merusak imannya, menjauhkan pembicaraan tema-tema yang akan mengurangi keimanannya. Dua hal ini mesti ada dalam diri kita, semangat untuk mewujudkan seluruh keimanan cabang-cabangnya. Yang kedua adalah kita berusaha menjauhkan seluruh hal yang bisa menghancurkan dan bahkan menghilangkan keimanan kita. Ikhwafillah rahimakumullah, di antara cara merawat agar iman kita tidak usang, yang pertama disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badar. Yang pertama kata beliau adalah at-ta'allum al-ilmu nafi'. Ta'allum al-ilmu nafi', belajar ilmu yang bermanfaat,
dia akan bisa merawat keimanan kita. Dia akan bisa menjaga keimanan kita. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr, "Wa min ahammi wa anfa asbab ziyadatil iman ta'allum al-ilm an-nafi'." Di antara faktor yang bisa mendongkrak dan merawat, menambah keimanan kita adalah belajar ilmu yang bermanfaat. Beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwa ilmu yang bermanfaat itu yang mana? Al-ilmu nafi' huwa dhabtu nususil kitab was sunnah. Ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu yang bermanfaat. Wa fahamu ma'aniha wa taqayyud fi dhalika bil ma'thur anis sahabati wa tabi'in. Dan pahami Al-Quran dan Sunnah itu terikat dengan pemahaman para as-sahabatil kiram, para tabi'in dan para tabi'in. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi tujuan kita bersama. Karena dua ilmu ini menjadi sumber jernih dalam agama kita yang mulia. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan, al-muradu bil ilmi al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma yajib 'ala al-mukallaf min amri dinihi fi ibadati wa muamalati. Ilmu yang mana yang harus kita pelajari? Ilmu syar'i yang mana yang harus kita miliki? Ilmu yang bisa bermanfaat bagi dia sebagai seorang hamba dalam perkara agamanya. Di antara yang paling pokok kita pelajari akidah, karena dia kunci keselamatan. Yang kedua, di dalam perkara ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan ketaatan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Hajar, ilmu yang berkaitan dengan muamalah, ilmu tentang agama yang seputar akidah, keyakinan kita kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para rasul, kepada kitab-kitabnya, kepada yaumil akhir. Dan itu semua kita pelajari agar mengokohkan keimanan kita dan agar kita bisa merawat dan meningkatkan keimanan kita. Sungguh sangat banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu syar'i, baik itu dari Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa orang-orang yang belajar ini atau orang-orang yang alim ini, fadlul alim alal abid kafadlil qamri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan yang tidak berilmu seperti utamanya bulan di saat purnamanya dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Kita tahu bahwa bulan sangat mendominasi, bagaimana cahaya yang sangat menerangi. Begitulah orang yang berilmu. Dan orang yang beribadah dengan ilmu tidak sama dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'dilhu syai' in sahat niyatuhu. Ilmu tidak ada yang bisa menandingi apapun. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu dalam Islam bila mana tujuannya lillah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa jalan ilmu merupakan jalan termudah bagi seorang untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa seluruh makhluk akan mendoakan siapa? Mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Sampai ikan di lautan, sampai semut di dalam sarangnya mendoakan kita. Alangkah bahagianya orang yang berilmu. Maka hal yang paling pokok untuk merawat agar iman kita tidak usang, agar iman kita tidak hilang, dengan cara belajar. Duduk dalam majelis seperti ini, kita mengambil kebaikan yang sangat banyak, karena dia akan membuat iman kita meningkat dan semakin kuat. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di antara ilmu yang bermanfaat yang
bisa kita pelajari adalah qiraatul Quran wa tadabburuh. Kita membaca Al-Quranul Karim dan kita mempelajarinya. Sehingga para ulama mengatakan ada di antara orang-orang Islam ini bahwa tidak ada mengenal kecuali namanya dan tidak ada mengenal kecuali tulisannya. Tidak pernah dipelajari, bahkan tidak pernah ditadaburi. Maka di antara kewajiban kita sebagai orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di samping kita mengimani Al-Quran, kita juga mempelajarinya, kita ambil faedahnya dan kita ambil hikmahnya. Karena Al-Quran adalah petunjuk dan merupakan petunjuk yang benar, petunjuk yang akan menyelamatkan kita, yang akan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Al-Qur'an yang Allah turunkan itu mubarak, berkah bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mendengarkannya, bagi orang yang mengajarkannya, dan bagi orang yang merawat dengan kesabaran anak-anak dan orang-orang yang ia cintai. Makanya subhanallah, sering kita sampaikan, apapun yang melekat dengan Al-Quran pasti mulia. Apapun yang melekat dengan Al-Quran pasti mulia. Dan kita menginginkan kemuliaan dan keberkahan itu melekat pada diri kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Al-Quranul Karim adalah panduan kita. Dan bahkan para ulama memakruhkan bila mana kita tidak mengkhatamkan Al-Quran selama 40 hari. Selama 40 hari. Makruh. Dimakruhkan oleh sebagian para ulama bila mana dia tidak mengkhatamkan Al-Quran selama 40 hari. Maka kalau kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan melepaskan Al-Quran ini, tidak akan meninggalkan Al-Quran ini. Hanya satu kali di dalam Al-Quranul Karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah. Rasul tidak pernah mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla, tapi hanya ada satu keluhan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang tahu? Dalam perkara apa Nabi mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Nah, hanya ini yang disebut oleh para ulama. Tidak ada keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sikap umat yang menghijrah Al-Quranul Karim. Inilah yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana kita sebagai orang beriman? Ikhwah fillah, jangan kita lewatkan hari-hari kita tanpa Al-Quranul Karim. Bahkan para ulama mengatakan, sejauh mana keberkahan, sejauh mana keinginan kita agar hidup kita berkah, maka akan seiring sejalan dengan sejauh mana kita membaca Al-Quranul Karim. Keberkahan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dihitung dengan jumlah. Keberkahan itu Allah yang memberikan. Kalau ingin hidup kita berkah, kalau ingin hari kita berkah, kalau ingin anak-anak kita dan keluarga kita barakah, maka harus menjadi bagian yang tak terpisah dengan Al-Quran. Jelas. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, Al-Quran tidak hanya dibaca. Karena orang Khawarij juga Al-Qur'annya mereka mahir. Tapi hanya sampai di sini. Bahkan kalau kita melihat orang-orang Khawarij, ibadah mereka, qiyam mereka, Al-Qur'annya, kita merasa menghinakan diri kita terhadap apa yang mereka miliki. Dengan qiyam mereka, dengan bacaan mereka, dengan hafalan mereka. Tetapi Al-Qur'an tidak memberikan perubahan dalam diri mereka. Ya, hanya sampai di kerongkongan saja. Maka jangan sampai ikhwah fillah rahimakumullah, nasihati li walakum jami'an. Kita harus mengambil bagian dari Al-Quranul Karim. Maka di antara hikmah dan pelajaran dari Imam Abu Hanifah itu digelar oleh para ulama dengan watad, dengan tiang yang kokoh, yang berdiri tegak. Kalau dia sudah berdiri, tak akan ada rukuk sampai pagi. Makanya di antara
manaqib Imam Abu Hanifah itu, dia mengkhatamkan Al-Quran satu malam. Mungkin kita hari ini kok bisa ya? Itu kehidupan mereka, para as-salafus saleh, para orang-orang saleh, para aulia, para hamba-hamba Allah yang beriman. Mungkin bagi kita, kalau kita ukur itu berat, dan mungkin mustahil, sibih mustahil. Tapi bagaimana dengan Utsman radhiyallahu taala anhu? Bagaimana dengan Zubair bin Awam? Bagaimana dengan Al-Imam Abu Hanifah? Disebutkan oleh para ulama di antara kelebihan beliau ini adalah mengkhatamkan Al-Quran dengan qiyam. Ikhwafillah, kesempatan kita sama. Kalaupun mungkin kita tidak mengkhatamkan, tapi jangan pernah kita melewatkan malam tanpa qiyam kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi mengatakan, fa innahu da'bus salihin. Qiyam di malam hari itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Sehingga para ulama mengatakan, jangan menganggap dirimu saleh kalau kamu tidak qiyam pada malam hari. Oh, kita menganggap diri kita saleh sementara malam kita lewatkan tanpa qiyam. Kata para ulama, jangan menganggap dirimu saleh, jangan menganggap dirimu baik kalau kamu tidak melewatkan malam dengan qiyam. Bayangkan ikhwafillah, para ulama menghidupkan. Makanya ketika malam tiba di antara Al-Abidah disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, dia mengatakan, ya nafs bakhin laqad jaa waqtu sururil mu'min. Telah datang waktu bergembiranya orang beriman. Cara pandang kita memang berbeda. Orang-orang saleh mereka menganggap ketika malam tiba ini, ya, menganggap ini adalah musim seminya orang beriman, waktu kegembiraannya orang beriman. Tapi kalau kita melihat malam tiba untuk tidur, mengisi malam dengan istirahat panjang kita. Ikhwafillah rahimahumullah, ambil bagian. Makanya dia sampai para sahabat mengatakan, tidak ada yang tersisa dari kelezatan dunia melainkan qiyamul lail. Abu Darda radhiyallahu taala anhu dan yang lain juga mengatakan, aku tidak ingin tinggal di dunia ini melainkan karena adanya malam yang bisa aku lakukan qiyam. Ini yang pertama. Maka untuk merawat keimanan kita agar tidak usang, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca, tadabburi. Karena dia adalah kitab yang mubarak, kitab yang diberkahi, kitab yang menghadirkan kebaikan yang sangat banyak. Kalau kita boleh diulang perkataan ini, sering saya sampaikan di sini, bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang mubarak. Ya, ketika ada pada diri seorang, maka dirinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ajurri mengatakan, man tadabbara kalama rabbih arafa rabb azza wa jalla. Ini rapat. Kenapa kita tadabburi? Barang siapa yang mentadabburi firman Allah, dia akan kenal dengan Rabbnya. Wa arafa azima sultani. Dia akan mengetahui betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Al-Ajurri. Kemudian, ya khafillah rahimakumullah, di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kata beliau, fala syai'a anfa lil qalbi min qira'atil qur'ani bitadabbur. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati kita melainkan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Bayangkan, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan itu. Tidak ada yang paling bermanfaat untuk hati kita, untuk jiwa kita, untuk diri kita, melainkan daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, Qatadah mengatakan, lam yujalis hadzal Qur'an ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Bahwa tidak ada orang yang duduk dengan Al-Quran ini, maka di saat dia berdiri, maka dia akan mendapatkan tambahan atau berkurang. Artinya bertambah iman kalau dihayati ayatnya. Kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari bacaannya itu. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, agar iman kita tidak mudah usang, yang kedua adalah ma'rifatu asma'illahi wa sifatil ula.
ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatil ula. Berkata Syekh Abdul Razak, yang kedua adalah di mana di antara ilmu yang bermanfaat itu, di samping kita membaca Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah mengetahui nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya, kita dengan mempelajari misalnya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, kita akan tahu dia punya Sami', Alim, Basir. Dengan itu kita akan mengetahui bahwa kita ini dilihat, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Itu akan membuat hati kita semakin dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu kemudian berkata di antaranya adalah Abu Umar mengatakan min tamamil ma'rifati bi asma'illahi wa sifatihi allati yastahiqu biha ad-da'i wal hafid ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ya sempurnanya seseorang mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang harus kita hafal, yang harus kita ketahui adalah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya, banyak faedah yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan yang bagian daripada ilmu yang bermanfaat adalah ta'amulu siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, yang merupakan bagian daripada ilmu yang bermanfaat adalah mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah Rasulullah. Bukan hanya tanggal usia berapa, kemudian tahun berapa, bukan itu. Tapi secara utuh kita mempelajari syama'il Muhammadiyah. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana dia secara pribadi, bagaimana dia sebagai seorang suami, bagaimana dia sebagai seorang sahabat, bagaimana dia sebagai seorang ayah, bagaimana dia sebagai seorang pemimpin. Kita pelajari semua sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ya di kota Mekahnya sampai setelah dia tiba di kota Madinahnya. Kita pelajari itu utuh. Ya. Dia ibarat puzzle yang terpisah-pisah. Kalau kita tidak menikmati mempelajari sirah, karena tidak utuh kita mempelajarinya. Maka di antara hal yang bisa merawat keimanan kita agar tidak menjadi usang adalah dengan cara mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka buktikan dengan cara kita mempelajarinya, bukan sekedar kita ya buta dengan tidak buta dengan sirah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Rasulullah misalnya disebutkan bagaimana Nabi itu makana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi SAW memilih dua hal kecuali yang memilih yang paling ringan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan, Nabi itu paling baik akhlaknya. Wa kana Rasulullah SAW ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ya. Dan Nabi juga mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sungguh sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang itu kita pelajari tentang keadaan Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan anna Rasulullah SAW lam yakun fahishan wala mutafahishan wa annahu kana yaqulu khiyarukum ahsanukum khuluqan. Nabi menyebutkan bahwa mukmin itu ya tidaklah melakukan sesuatu kecuali yang baik-baik, tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa mukmin yang baik itu mukmin yang paling baik akhlaknya. Sudahkah kita menjadi orang yang baik akhlak bagi keluarga kita, bagi diri kita dan keluarga kita, dan bagi sahabat-sahabat kita, bagi teman-teman kita semua, dimanapun kita? Apabila kita sudah belajar agama, belajar sunnah Nabi SAW, sungguh kita yang menjadi orang yang paling santun, yang paling halus, yang paling baik lisannya, yang paling ya mudah kita untuk bergaul dengan siapapun, tidak diikat dengan keadaan ya dengan sekat-sekat duniawi ini. Khafillah rahimakumullah. Berikutnya di antara ilmu bermanfaat yang bisa kita pelajari adalah mempelajari mahasinuddinil islami. Kita mempelajari keindahan Islam. Kita mempelajari tentang agama yang mulia ini. Kita tidak hanya mengenal tentang hukuman-hukuman, tetapi juga kita mengenal tentang keindahan-keindahan Islam. Ya, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama kita, di mana keindahan-keindahan Islam
banyak sekali kemudahan-kemudahan, banyak sekali keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Bila mana kita sakit, kita dibolehkan tidak berpuasa. Bila mana kita safar, dibolehkan kita memilih untuk tidak berpuasa, tapi kemudian kita menggantinya. Kemudahan-kemudahan ini yang harus kita pelajari, dan di antara akhlak-akhlak yang mesti dimiliki, kemudahan-kemudahan yang ada pada setiap orang banyak sekali. Nah, orang hanya tahu yang Islam ini adalah menyulitkan. Subhanallah, sungguh sangat banyak kemudahan-kemudahan yang disebutkan Allah tabaraka wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian di antara ilmu nafi', di antara ilmu an-nafi' yang harus kita pelajari adalah qira'atu sirati salafi hadil ummah. Nah, kita mempelajari sirah-sirah para as-salafil ummah, bahwa banyak di antara ulama-ulama yang kita harus pelajari bagaimana manaqib mereka, kisah-kisah kehidupan mereka, bagaimana akhlak-akhlak mereka, seperti ibadah-ibadah mereka. Maka subhanallah, di antara kalimat-kalimat yang indah, ya, di antara kalimat di dalam qiyamul lail, di dalam berinfak, bersedekah, kemudian di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana mereka di dalam menjaga malam, di dalam ibadah, seperti mana ada di antara para ulama kita yang mana wudu isyanya merupakan bagian daripada, atau wudu subuhnya adalah bagian daripada wudu isyanya. Itu kita dapatkan dalam kehidupan mereka. Artinya mereka malam itu mereka lewati dengan, ya, seperti mana, ya, kehidupan orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak jarang seperti Imam Syafi'i, kita dapatkan kisah-kisah yang sangat indah, dan ulama-ulama yang lain. Bahkan subhanallah, mari kita lihat kapan kita terakhir, ya, di dalam hidup ini menikmati malam itu. Silakan dibaca sirah para sahabatul kiram, para tabi'in dan tabi'in, di dalam bagaimana mereka menyikapi, ya, kehidupan mereka. Dan subhanallah, dalam hidup ini, ya, kita harus belajar kepada mereka. Kita harus mengambil ibrah dari kehidupan mereka. Sungguh kehidupan mereka telah dijamin dan mendapatkan kalimat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairu ummati atau khairul qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya. Ini adalah kalimat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Di dalam kehidupan ini, di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah tentu perlu, ya, semangat yang harus kita jaga, dan semangat itu ada pada generasi awal daripada generasi umat ini. Nah, yang kedua, agar iman kita tidak mudah usang, maka yang kedua, bagian yang kedua adalah at-ta'ammulu fi ayatillahil kauniyah. Yang pertama apa tadi? Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat itu apa? Membaca Al-Quran, kemudian mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Yang ketiga, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membaca sirah, mempelajari keindahan Islam. Yang kelima adalah mempelajari sirah as-salafus salih. Lakukan itu dalam hidup kita. Dan kalau ada di antara pengurus masjid, lakukan hal-hal yang disebutkan ini. Memilih kitab sirah, memilih kitab kisah-kisah para sahabat, memilih tentang akidah, memilih apa saja. Dan itu adalah kurikulum yang bisa kita lakukan untuk menguatkan keimanan kita. Yang kedua, agar iman kita tidak usang, at-ta'ammul fi ayatillahil kauniyah. Mempelajari, memperhatikan ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Ikhwafillah rahimahullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi ini, bagaimana Allah tinggikan langit tanpa tiang, berdiri tegak tanpa tiang, bagaimana bumi, ya, ditopang, dipasak oleh gunung-gunung yang tinggi. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran yang mesti kita jadikan ibrah dalam hidup kita. Kita melihat ke langit dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita katakan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita katakan agar iman kita ini semakin kuat. Mempelajari ayat Allah Azza wa Jalla, pergantian, ya, siang dan malam, itu tanda-tanda yang tidak boleh kita lewatkan, sehingga kita dapatkan perkataan
Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika terjadinya malam dan siang itu kan kalimat yang sangat menyentuh hati. Tidak ada perkara yang paling menyedihkan diriku, kata dia, daripada ketika terbenam matahari di ufuk barat, maka kesempatan usia semakin berkurang, kemudian amal tidak bertambah. Inilah yang cara-cara mereka bagaimana memperbaiki diri mereka agar iman tidak menjadi usang. Lihat ayat Allah Azza wa Jalla. Apalagi Masya Allah, sebelum sampai ke sini sebelah kanan kita lewat, betapa hijaunya tumbuh-tumbuhan, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada yang ditanami, yang kita lihat bagaimana ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah fillah. Sewaktu. Baik, kita dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar,
أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, di antara yang bisa kita lakukan untuk merawat keimanan kita, di samping mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah ta'ammul fil ayatil kauniyah, kita mempelajari dan memahami, mentadabburi ayat kauniyah. Yang ketiga adalah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badar, adalah di mana kita bersemangat di dalam melakukan amal saleh. Semangat melakukan amal saleh. Jadikan ibadah itu sesuatu yang kita rasakan bahwa kita butuh dengan ibadah itu. Jadikan ibadah itu adalah sesuatu yang kita rindukan, sehingga semangat kita untuk melakukan itu tinggi. Dan tentunya di antara yang bisa membuat kita semangat di dalam beribadah tidak terlepas daripada kita mengetahui ilmunya. Ikhwafillah, para anbiya, mereka orang-orang yang paling berat ujiannya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling bersabar dalam menghadapi ujian. Ujian mereka berat-berat dan ujian mereka sangat banyak. Dan mereka tahu bagaimana seharusnya Ayub alaihissalam terbaring 18 tahun. 18 tahun terbaring karena sakitnya. Bahkan istri mengatakan, wahai suamiku, minta sama Allah agar Allah angkat penyakit ini. 18 tahun bahkan disebutkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada di sekitarnya sudah bosan mengunjungi beliau karena sakit terbaring 18 tahun yang tidak bisa bergerak. Tapi dia tetap menerima, dan bahkan Allah katakan, sesungguhnya kami mendapatkan dia hamba yang bersabar. Kenapa dia bisa? Karena dia tahu bisa bersabar, karena dia tahu bahwa itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Yusuf alaihissalam, ujian berat yang menimpanya sejak mulai awal menjadi seorang anak muda sampai nanti dia menjadi orang yang diangkat menjadi penguasa. Ujian demi ujian dilewati. Bukan itulah hikmahnya yang sampai pada Yakub alaihissalam sampai buta matanya karena kesedihan yang dialami kehilangan anak kesayangannya. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, semua itu orang-orang yang diuji oleh Allah tabaraka wa taala, dan mereka mengetahui, ya, mengetahui ilmunya. Mereka bisa menghadapi ujian itu. Dan tidak ada ibadah ini yang kita lakukan kecuali kita harus tahu bagaimana ilmunya, sehingga itulah yang membuat kita semangat. Karena kita tahu misalnya ilmu yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rakaatayil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu, atau 2 rakaat sebelum salat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tahu dan kita jaga, dan kita tahu kita berusaha tidak pernah ketinggalan. Kita tahu kita berusaha untuk bangun lebih awal. Itu kita lakukan. Kenapa bisa? Karena kita tahu ilmunya. Maka bersemangat di dalam melakukan amal tidaklah bisa kecuali dengan ilmu yang harus kita miliki bersama. Kemudian di antara perkara yang bisa merawat keimanan kita agar iman tidak menjadi usang, maka di antaranya adalah suhbatus salihin, bersahabat dan berteman dengan orang-orang saleh. Sahabat yang mengingatkan kita, sahabat yang tidak membiarkan kita bila kita salah, tapi sahabat yang tutur katanya
bisa membuat kita tersadar. Yang tulus dia akan ingatkan kita. Bila mana kita lalai dia akan ingatkan kita. Bila mana kita jauh dia rangkul kita. Inilah yang harus kita jaga. Suhbatus salihin. Mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang semangat, mencari orang-orang yang memiliki visi yang sama. Sampai Nabi kita mengatakan pengaruh teman sangat besar dalam urusan agama kita. Al-mar'u ala dini khalilih. Kondisi agama kita ini, semangat kita dalam beribadah ini sangat besar pengaruh oleh teman itu sendiri. Maka cari orang-orang yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Bila saat atau di mana kita lalai, dia akan setia, akan mengingatkan kita. Inilah sahabat-sahabat yang baik itu, yang harus kita jadikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang terakhir adalah di mana Syekh mengingatkan menjauhi segala perkara-perkara yang bisa merusak atau menjadikan iman kita usang. Nah, di antaranya al-jahlu. Kata Syekh Abdul Razak, faktor yang paling pertama yang bisa membuat iman kita usang, membuat iman kita hilang adalah al-jahlu wa huwa diddul ilmi. Singkat-singkat saja. Itu yang pertama, al-jahlu wa huwa diddul ilmi. Orang yang tidak mengetahui ilmu, itulah orang yang akan mudah imannya menjadi usang dan luntur, bahkan hilang. Baik, yang kedua, ikhwafillah, yang bisa membuat iman kita menjadi usang, al-ghaflah wal i'rad wan nisyan. Kita lalai, kita berpaling dari belajar, dan tidak mau duduk di majelis ilmu, bahkan merasa sudah cukup dengan apa yang sudah kita pelajari. Maka sungguh sangat banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di mana orang-orang yang lalai, orang yang berpaling ini, Allah katakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya hati, tapi hati tidak digunakan untuk memahami agama Allah ini. Dia punya telinga, tapi telinga tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Dan dia punya mata, tapi mata tidak pernah digunakan untuk melihat. Ya subhanallah. Dan ini adalah kelalaian yang akan membuat seseorang bahkan lebih parah daripada binatang. Waliyadzubillah. Ikhwafillah rahimahullah. Allah juga menyebutkan di dalam beberapa firman-Nya, di antaranya adalah di antara orang-orang yang berpaling ini adalah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dari mengingat Allah azza wajal, berpaling dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan menjadikan iman kita semakin hari semakin usang, bahkan semakin tidak merasakan kita manisnya iman itu. Padahal iman itu ada rasa. Makanya di antara perkataan para sahabat mengatakan, ya bagaimana iman kamu hari ini? Itu biasa ditanyakan. Bagaimana imanmu hari ini? Kita yang merasakan iman kita. Maka ikhwafillah rahimahullah, ini yang patut untuk kita renungi, ya, agar keimanan kita tidak mudah turun dan bahkan mungkin hilang dalam dada kita, waliyadzubillah. Ya, maka rasakanlah manisnya iman, rasakan bertambahnya iman, dan merasakan kokohnya iman. Nah, bila mana kita menjauhi kebodohan, kemudian kita tidak bersikap lalai, berpaling, lupa, maka itu insyaallah iman kita akan semakin kuat. Kemudian yang ketiga, di antara yang bisa merusak iman ini dan bahkan menghilangkan adalah fi'lul ma'asi wartikab az-dzunub, berbuat maksiat kemudian melakukan dosa. Itu akan bisa mengurangi dan bahkan membuat iman kita semakin hari semakin rapuh dan semakin usang. Khafillah rahimahullah, kebalikan daripada yang keempat adalah an-nafsul ammaratu bisu,
jiwa-jiwa yang menyuruh untuk melakukan keburukan. Jiwa ini ada 3. Yang pertama jiwa yang al-ammara bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Yang kedua, jiwa-jiwa yang menyuruh kepada kebaikan. Yang ketiga, an-nafsul lawwamah. Ini jiwa-jiwa yang mencela. Bahkan para ulama mengatakan bukan hanya orang yang meninggalkan, bukan hanya yang mengerjakan keburukan yang mencela dirinya, bahkan para ulama mengatakan di antaranya Qatadah, bahkan orang yang melakukan kebaikan juga mencela dirinya. Tapi itu di hari kiamat. Di antara bentuk celaan orang yang berbuat baik kepada dirinya, dia menyesal kenapa tidak lebih dari ini amalnya. Dia celah dirinya di hari kiamat kelak. Menyesal kenapa tidak lebih daripada, kenapa hanya segini, kenapa tidak banyak lagi. Dia akan celah dirinya. Kenapa tidak banyak lagi kebaikan yang saya lakukan? Kenapa hanya ini yang saya lakukan? Dia akan celah dirinya. Maka al-ammaratu bisu, dia akan menyuruh dirinya untuk melakukan keburukan-keburukan, dan itu adalah penyebab-penyebab yang akan bisa membuat iman kita semakin usang. Ini asbab internal. Ada asbab eksternal, syaitan yang selalu menggoda dan berjanji di hadapan Allah agar kita ini semakin jauh darinya. Yang kedua adalah ad-dunya wa fitnatuha, dunia dengan seluruh fitnahnya. Ini juga akan bisa merusak dan membuat iman kita semakin usang. Dadah kita sesak oleh dunia ini, dadah kita sesak oleh ya keindahan dunia ini. Maka ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita dekat dengan agama ini, dengan orang-orang saleh, insyaallah iman kita semakin kuat dan kokoh. Kita berada dalam majlis ilmu seperti ini dan kita berada di tengah-tengah orang saleh, itu akan membuat iman kita semakin kuat. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa akan merusak iman kita, dan Allah jadikan iman kita semakin kuat dan kokoh, tidak menjadi iman yang usang dan bahkan mungkin terbuang. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru alim.